Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits pada hari yang sangat luar biasa ini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sedikit review mingguan pasar yang telah terjadi minggu kemarin dari tanggal 29 sampai tanggal 2 September. Dan saya akan membawakan sedikit analisa trading harian, analisa trading mingguan dari tanggal 5 sampai tanggal 9 September yang akan datang. Oleh karena itu trader, tetaplah bersama saya, tetaplah bersama Maurits, tetaplah bersama market. Akan selalu memberikan sedikit review, sedikit prediksi buat pasar trader semuanya. Trader semuanya, seperti biasa, kita akan memasuki minggu yang sangat luar biasa pada hari ini, kali ini, dan saya di sini akan memberikan sedikit review buat trader semuanya, terutama dalam pergerakan beberapa pasang mata uang. Dan seperti biasa trader, saya akan mencoba mulainya itu dari indeks dolar Amerika. Kalau trader lihat di sini ya, pergerakan dari indeks dolar Amerika selama minggu kemarin. Nah, ini dia. Indeks dolar Amerika selama minggu kemarin mencapai nilai tertingginya di seputaran 109,988. Saya bisa lihat permulaan minggu dia mengalami sedikit penurunan. Wajar karena terjadi koreksi. Setelah itu sempat menyentuh 108,202. Dia akhirnya kembali di titik tertinggi selama 22 tahun, di mana berada di pusaran 109,988. Dengan kenaikan yang sangat luar biasa ini, sangat berdampak untuk beberapa pasang mata uang lainnya. Ini trader bisa lihat semuanya di sini, ya. Nah, trader bisa lihat di sini bahwa dari kenaikan yang sangat luar biasa ini bisa berdampak di beberapa pasang mata uang lainnya seperti di Euro USD. Nah, ini trader semuanya. Untuk Euro USD sebelum masuk ke Euro USD, saya akan membahas sedikit kalender ekonomi yang terjadi pada minggu kemarin. Nah, trader semuanya bisa lihat di sini untuk kalender ekonomi sudah sangat jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada minggu kemarin dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 2 September. Ya, kita bisa lihat di sini bagaimana pergerakan dari informasi news yang diterbitkan oleh The Fed, di mana dolar benar-benar mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Hampir semua informasi dari The Fed semuanya memperoleh nilai yang sangat luar biasa, bagus semuanya. Nah, kita bisa lihat mulai daripada tanggal 30 kepercayaan konsumen, dilanjutkan pada hari Rabu 31 Agustus. Trader bisa lihat di sini ya, walaupun perubahan tenaga kerja agak sedikit berubah ya, dan juga ada perubahan tenaga kerja non pertanian. Nah, tapi secara garis besar masih dalam peningkatan. Nah, ini juga bisa dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh Euro USD, karena kita tahu bahwa IHK dari Euro USD agak sedikit memberikan kekuatan terhadap euro ya, walaupun hanya sementara aja. Dan kita harap ingat bahwa minggu depan Euro Center Bank akan menaikkan tingkat suku bunga sampai 75%. Harap diperhatikan. Oleh karena itu, apakah minggu depan dolar bisa ditekan dan awal kebangkitan dari Euro USD? Kita akan lihat minggu depan. Nah, kita lihat di sini juga pada hari Kamis bisa dilihat dengan jelas ya. Ada beberapa pasangan mata uang, misalnya indeks manajer pembelian dari pound sterling mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, dan indeks pembelian PMI manufaktur Jerman ini yang menjadi faktor untuk melemahkan mata uang Euro USD ya. Ini dia. Nah, dan kita bisa lihat di sini klaim pengangguran awal indeks pembelian PMI naik sampai 52,8 dan ditutup oleh non-farm payroll. Jadi kalau trader lihat non-farm payroll di sini ya, dia tutup di sekitaran 315 ya, setelah diprediksikan oleh 300. Nah, ini bisa menjadi landasan bagaimana pergerakan dari ekonomi Amerika. Dan apabila kita melihat dari pergerakan dari non-farm payroll, kita bisa lihat dengan jelas bahwa ya, dalam non-farm payroll ya, bisa digambarkan bahwa ekonomi Amerika terus menciptakan lapangan kerja pada bulan Agustus dengan tingkat yang solid, tetapi pertumbuhan upah melambat dan tingkat pengangguran yang semakin bertambah.
Kalau kita lihat di kalender ekonomi minggu kemarin ya, kita lihat di kalender ekonomi minggu kemarin ya, kita bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwa saya balik lagi kalender ekonomi. Nah, ini dia. Nah, terakhir bisa lihat non farm payroll mengalami peningkatan 315 dari 300, sedangkan tingkat pengangguran di sini ya, tingkat pengangguran mengalami kenaikan ya, sehingga membebani dolar Amerika. Nah, ini yang menyebabkan, salah satu faktor menyebabkan bahwa walaupun angka perekonomian Amerika sudah mulai agak sedikit membaik, tapi nilai penganggurannya semakin bertambah. Nah, ini dia. Ini yang harus diperhatikan. Ya, walaupun membaik, tapi data ekonomi Amerika membaik, ya, tapi penganggurannya bertambah. Nah, ini menandakan bahwa ekonomi Amerika agak sedikit mengalami perlambatan, terutama di pasar tenaga kerja. Nah, harap diperhatikan. Nah, ini akan berimplikasi terhadap pergerakan untuk minggu depan. Dan kita mulai dari Euro USD. Kalau kita lihat dari Euro USD di sini, ya, trader bisa lihat Euro USD di sini. Euro USD kalau kita lihat minggu kemarin, trader semuanya, kita bisa lihat bahwa minggu kemarin Euro USD itu ditutup di seputaran 0,99524. Nah, kita bisa lihat bahwa di minggu kemarin statistik makro yang diterbitkan tanggal 30 hingga tanggal 2 September itu kita lihat bahwa cukup dengan sudah sangat luar biasa, cukup dengan ekspektasi pasar ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini dia. Nah, secara garis besar untuk minggu kemarin pergerakannya ini dia sideways karena dia mulai dengan juice yang luar biasa, sempat mengalami peningkatan ya dari pergerakan Euro USD, dan kita bisa lihat dia sampai menembus 1.00769, tapi di hari Kamis dan hari Jumat, terutama hari Kamis ya, dia mengalami penurunan yang dahsyat. Dia kembali lagi ke paritas 0.9912 ya, walaupun hari Jumat dia agak sedikit mengalami kenaikan, dan ini setelah saya bilang bahwa sangat tergantung dari pergerakan dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika lagi naiknya lagi luar biasa, oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap Euro USD. Nah, bagaimanakah Euro USD untuk minggu depan? Nah, ini dia. Kalau Euro USD untuk minggu depan, trader semuanya, saya masih bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk pergerakan Euro USD minggu depan, bahwa pergerakan Euro USD minggu depan menurut analisa saya Euro USD minggu depan ini dia masih punya peluang untuk mengalami sedikit kenaikan ya. Dia masih mempunyai peluang untuk sedikit mengalami kenaikan, dan saya masih bisa bilang bahwa kenaikan yang terjadi pada Euro USD ini minimal dia akan kembali masuk ke 1.00789 di area sini. Nah, ini area sini, kebetulan di sini ya. Ini kalau saya bilang 871 ya. Nih, dia pasti akan berusaha menembus di sini. Ya, dia akan berusaha menembus di sini dengan catatan bahwa peningkatan dia akan mencoba menembus level di seputaran level sini. 1.00538. Ini yang ingin saya bilang buat para trader, tapi tidak dikesampingkan bahwa ya, karena ini kita lihat tren ya trader ya, kita lihat tren ya, arah pergerakan trennya ini seperti kayak gini ya. Saya bilang bahwa tapi tidak dikesampingkan bahwa penurunan itu bisa terjadi sampai ke level yang paling terendah di 0.97976. Nah, oleh karena itu saya bilang bahwa arah pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas di seputaran sini. Nah, ini dia. Ya. 1.00538 sampai 0.979976. Saya belum bilang di arah sini trader. Saya belum bilang di arah sini. 0.97029 karena ini adalah nilai di mana pergerakan Euro USD itu dia pernah terjadi tahun 2002. Ini nih ya. Tahun 2002. Ini saya tunjukin buat para trader semuanya. Nah. Oke.
Nah, ini dia tahun 2002 ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu, walaupun seperti kayak gitu, saya bilang bahwa masih ada kesempatan dia bisa turun sampai 0.97029. Masih ada. Tapi saya masih beroptimis bahwa pasangan dari Euro USD dia akan bergerak seputaran 0.9776 sampai 1.00538. Dia akan bergerak sekitar sini. Apabila terjadi kenaikan yang sangat dahsyat, berarti kenaikan dia sampai di 1.00871. Ingat, trader minggu depan, ingat untuk pergerakan minggu depan sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi dengan kalender ekonomi yang akan terjadi minggu depan. Kita lihat bahwa kalender ekonomi pada minggu depan ya. Pada minggu depan ini kalender ekonomi sangat berpengaruh. Pertama dimulai karena hari Senin libur ya, hari buruh ya. Libur pergerakannya, kalau libur kayak gini saya bisa yakin bahwa nanti Euro USD akan naik luar biasa. Ini akan naik. Nah, nanti untuk pound sterling hari Selasa ya, hari Senin ada PMI composite, hari Selasa juga non indeks pembelian PMI non faktur ya, di situ juga ada PMI dari Inggris juga harus diperhatikan. Terus hari Rabu PDB Jerman harus diperhatikan, ini MPC, dan terakhir ini ya hari Kamis. Nah, hari Kamis ini hari paling dahsyat karena hari Kamis trader bisa lihat bahwa ada tingkat fasilitas simpanan, pernyataan dari kebijakan moneter Europe Central Bank ya, klaim pengangguran awal. Nah, pidato udah lama nih pidato dari Gubernur Central Bank Jerome Powell ya. Dan itu hari Jumat tidak ada berita yang luar biasa ya. Hari Kamis adalah hari yang paling dahsyat. Jadi harap diperhatikan oleh trader semuanya. Oke. Sekarang kita melangkah ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan pound sterling angka saham dolar? Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling? Dan semuanya seperti kita lihat bahwa pergerakan pound sterling pada minggu kemarin dahsyat, penurunan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat bahwa penurunan pound sterling ini dia menuju dalam titik terendah penurunan selama 37 tahun terakhir. 37 tahun terakhir trader semuanya ya. Bayangkan. Oleh karena itu benar-benar suram ini penurunan dari pound sterling. Kita bisa lihat di sini, bisa menjadi acuan bahwa pound sterling adalah salah satu mata uang yang paling terlemah dari negara-negara G10 ya, merupakan mata uang yang paling terlemah dalam minggu ini dari negara-negara G10. Kita bisa lihat di sini bahwa dengan penurunan yang sangat dahsyat ini, Bank England juga memperkirakan bahwa Inggris sudah berada di tengah-tengah resesi dan inflasi, dan resesi ini akan mencapai sebesar 14% dalam tahun ini ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, dan kalau kita lihat di sini mulai pada tanggal 29 penurunannya sangat dahsyat, dimulai sekitaran 1.17959 dan ditutup pada 1.14924. Penurunan yang sangat luar biasa selama satu minggu terakhir ini. Bagaimanakah pergerakan dari Euro pound sterling minggu depan, trader? Untuk pergerakan pound sterling minggu depan, saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa pound sterling ini dia masih bisa mengalami sedikit penurunan. Dan kalau saya bisa mengambil kesimpulan bahwa penurunan dia ya, dia bisa turun sampai di 1.14051. Tapi menurut saya pound sterling ini dia penurunannya tidak terlalu dahsyat, mungkin sampai di sekitar 1.14924. Setelah itu dia akan naik, dan batas kenaikan maksimal dia dari pound sterling ini menurut saya paling maksimal itu di seputaran 1.17094. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, arah pergerakan dari pound sterling ini di seputaran sini. Menurut saya pound sterling tidak naik, tidak terlalu, dan karena ekonominya juga udah benar-benar mengalami penurunan ya. Nah, jadi oleh karena itu menurut analisa saya secara teknikal pun juga sebenarnya dia udah naik pasti. Tapi saya masih sedikit mengambil kesimpulan bahwa dia akan sedikit turun dulu, setelah itu dia akan naik dengan kenaikan maksimum dia di seputaran 1.17034. Nah, ini kita bisa lihat polanya ya, saya bisa mengasumsi bahwa dia akan naik, turun sedikit, dia naik, itu nanti dia turun lagi. Oke, kita lanjut ke gold.
bagaimanakah pergerakan gold pada minggu kemarin, trader semuanya? Kalau kita berbicara tentang pergerakan gold minggu kemarin, kita bisa lihat bahwa pergerakan gold minggu kemarin ditutup ya, walaupun dia naik agak sedikit mengalami kenaikan, tapi secara garis besar trader bisa lihat di sini bahwa gold selama minggu kemarin mengalami penurunan yang sangat dahsyat ya, dimulai dengan 1745 ya, sempat mencapai nilai 1745, gold mengalami penurunan yang paling rendah semenjak bulan Juli tahun 2021. Jadi penurunan dia ini menyamai bulan Juli tahun 2021 nih, trader bisa lihat nih. Bulan Juli tahun 2021 itu adalah nilai penurunan yang paling terendah yang terjadi di gold pada minggu kemarin. Kalau kita lihat gold mulai hari Jumat kemarin, hasil dari non-farm memberikan sedikit, sebenarnya hasil non-farm dia mengalami penurunan sebenarnya, menjelang non-farm baru dia mengalami kenaikan. Tapi saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa gold minggu depan ya, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk gold minggu depan pergerakannya ini menurut analisa saya bahwa gold ini dia akan sedikit mengalami kenaikan dan saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan kita jangan berbicara bahwa gold akan turun sampai di level sini. Menurut saya tidak. Menurut saya gold tidak akan turun di 1657, tidak. Menurut analisa saya untuk minggu depan gold ini dia akan naik sampai di level yang paling maksimal itu, menurut analisa saya dia bisa mencapai di 1731 dengan rentang dari gold yang paling tertinggi minggu depan adalah di seputaran 1745. Oleh karena itu saya bisa mengambil kesimpulan ini gold kalaupun turun pun juga menurut analisa saya turun dia itu sampai di sekitar sini aja. Nah 1712. Oleh karena itu gold untuk pergerakan minggu depan saya bisa mengambil sedikit prediksi bahwa gold itu dia akan bergerak di seputaran sini ya, 1712.06 sampai 1754.34 itu adalah pergerakan gold yang akan terjadi pada minggu depan ya, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah bagaimanakah indeks, bagaimanakah Bitcoin? Nah untuk Bitcoin trader, untuk pergerakan Bitcoin sudah sangat jelas minggu ini Bitcoin akan mengalami penurunan. Nah, untuk minggu depan ya, kalau menurut analisa saya Bitcoin ini masih tetap dia bergerak itu masih sangat rendah, dan saya bisa bilang bahwa Bitcoin itu dia punya kemungkinan dia bergerak dari 19.000 ya, 19.000 mana ini, saya tutup dulu 19.000. Nah sampai menurut analisa saya Bitcoin yang akan paling tertinggi itu di seputaran sini 20.000. Jadi sebenarnya Bitcoin itu pada minggu depan itu dia akan bergerak antara taruhlah 21.000 lah. Ini saya kasih 21.000. Oke, walaupun memang tendensi kenaikannya udah bisa nih ya. Nah minggu depan Bitcoin itu dia akan bergerak di seputaran 19.000 sampai 21.000. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin minggu depan. Oke, Bapak Ibu semuanya. Trader Indonesia, trader market dimanapun berada, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap beranalisa, dan tetap beranalisa, dan jadikanlah analisa kita adalah analisa yang sangat luar biasa dalam trend yang akan dilakukan oleh kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.